Pasti pernah lihat kan foto-foto pegunungan yang megah banget atau pantai yang airnya sebening kristal. Kadang sampai mikir, ini beneran ada ya? Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan nanya, apa sebenarnya yang bikin sebuah tempat itu indah? Nah, yuk kita bedah bareng-bareng lebih dari sekedar gambar yang cantik di Instagram. Coba deh, bayangin sejenak. Kalau saya minta kamu sebutin satu tempat yang indah, apa yang langsung kepikiran? Mungkin puncak gunung yang tinggi? Atau lautan biru yang luasnya tak terbeti? Nah, pertanyaan inilah yang bakal jadi kompas kita di pembahasan kali ini. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu. Coba kita cari benang merahnya. Kira-kira apa sih persamaan dari semua tempat yang kita semua tanpa terkecuali anggap luar biasa indah? Coba lihat deh gambar-gambar kayak gini. Gunung yang kokoh, hutan yang lebat, air yang tenang. Rasanya langsung adem kan? Mau kita lihat di film, di foto, atau bahkan ingat dari liburan, pemandangan kayak gini tuh langsung bikin kita kagum. Seolah-olah kita semua punya satu kamus yang sama soal apa itu indah. Sekarang, yuk kita bedah lebih dalam lagi. Ternyata, ini bukan cuma soal perasaan loh. Ada komponen-komponen fisik tertentu yang menurut penelitian jadi kunci dari apa yang kita sebut indah. Jadi, apa kata riset? Ternyata ada polanya. Tempat-tempat yang paling dikagumi itu biasanya punya lanskap alam yang unik, air yang jernih banget, gunung atau tebing yang besar, hutan yang masih asli, pantai pasir putih, dan langit yang cerah. Jadi ini bukan sekedar selera pribadi ya, semua elemen ini mengerucut ke satu hal. Kita itu suka banget sama alam yang masih murni dan terjaga. Nah, ini dia poin kuncinya. Keindahan itu ternyata bukan cuma soal bagus di foto aja, tapi lebih dalam dari itu. Keindahan adalah cerminan dari kesehatan ekosistem. Itu tandanya sebuah tempat masih sehat, bersih, dan berfungsi sebagaimana mestinya. Biar lebih gampang, kita ambil dua contoh paling populer deh, gunung dan pantai. Kalau di gunung, kita lihat udara bersih, artinya nggak ada polusi. Ada air terjun jernih, artinya sumber airnya sehat. Kalau di pantai, kita lihat airnya bening, pasirnya putih, terumbu karangnya hidup. Itu semua bukti ekosistem lautnya seimbang. Jadi intinya, dua-duanya ini memamerkan keindahan dari alam yang sehat walafiat. Oke, tadi kita sudah ngomongin soal apa yang indah. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling seru. Kenapa kita bisa merasa itu indah? Jawabannya ternyata ada di dalam kepala kita sendiri. Ini bukan kebetulan loh, ternyata ada alasan yang jauh lebih dalam, bahkan berhubungan dengan evolusi kita. Otak kita itu kayak udah disetel dari sananya untuk mencari kombinasi hal-hal tertentu di alam yang bikin kita merasa tenang dan bahagia. Dan ini dia jawabannya. Ada 3 hal utama yang secara naluriah dicari oleh otak kita. Pertama, sudah pasti air. Kenapa? Ya karena itu sumber kehidupan paling dasar. Kedua, tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Ini sinyal adanya makanan dan tempat berlindung. Dan yang ketiga, pemandangan yang luas. Ini penting banget buat nenek moyang kita dulu, biar bisa lihat musuh dari jauh atau mencari sumber daya. Keren kan? Makanya nggak heran kan kalau kita liburan ke alam itu rasanya nyegerin banget. Karena memang otak kita itu lebih suka memandangi alam daripada gedung-gedung beton. Ngelihat laut, hutan, atau gunung, itu beneran bisa menenangkan sistem saraf kita. Ini udah bawaan pabrik dari ribuan tahun lalu. Tapi, sayangnya keindahan yang kita kagumi ini juga rapuh banget. Keseimbangan alam yang menciptakan semua ini bisa terancam. Nah, sekarang mari kita lihat sisi lainnya. Lihat deh perbedaannya. Jauh banget kan? Di satu sisi, tempat yang terjaga punya udara dan air bersih. Hutan yang subur, terumbu karang yang sehat, nggak ada sampah. Di sisi lain, tempat yang rusak penuh polusi, hutannya gundul, karangnya hancur, dan sampah di mana-mana. Keindahan yang tadi kita bicarakan, yang jadi tanda kesehatan itu, bisa hilang dalam sekejap karena ulah kita. Nah, karena itulah ada yang namanya konservasi. Ini bukan cuma istilah keren, tapi ini adalah aksi nyata. Upaya untuk melindungi tempat-tempat indah ini untuk memastikan ekosistem yang sehat itu nggak rusak atau hancur. Supaya apa? Ya, supaya anak cucu kita nanti juga masih bisa menikmati keindahan yang sama. Oke, sekarang kita sampai di bagian akhir. Mari kita simpulkan semua yang sudah kita bahas tadi menjadi satu pesan penting. Jadi, kesimpulan utamanya adalah ini. Tempat-tempat terindah di dunia itu bukan sekedar cantik dipandang mata. Lebih dari itu, mereka itu sehat, bersih, dan terawat. Keindahan yang kita cari-cari itu, pada dasarnya adalah tanda dari sebuah lingkungan yang sehat dan seimbang. Keduanya nggak bisa dipisahkan.
Dan ini artinya apa? Artinya peran kita semua itu penting banget. Keindahan alam ini bukan sesuatu yang bakal ada selamanya kalau kita diamkan. Dia butuh kita, butuh kepedulian dan tindakan nyata dari kita semua untuk bisa terus bertahan. Nah, setelah kita ngobrol panjang lebar, saya jadi penasaran deh, kamu tim mana? Tim pegunungan yang tenang, tim pantai dengan deburan ombaknya, atau tim hutan yang hijau dan sejuk? Apapun pilihan kamu, yang jelas sekarang kita sama-sama tahu kenapa kita bisa begitu jatuh cinta sama tempat-tempat itu.